Papa Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita sampai pada pembacaan dan perenungan firman, saja kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu untuk penyertaan dan pemeliharaanmu bagi kami anak-anak-Mu. Di saat ini ya Tuhan, di dalam peribadahan kami, tiba waktunya bagi kami untuk kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan demikian apa yang nantinya kami baca, kami renungkan, itu semua boleh tertanam dalam hati batin kami, dan kami dimampukan dalam kuasa Roh Kudus untuk memaknainya, bahkan memperlakukannya dalam hari-hari hidup kami. Urapi dan berkatilah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan, Papa Mama, saudara-saudara, seturut bacaan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit di masa sengsara Yesus Kristus atau di minggu-minggu sengsara ini, terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-32. Saya baca bagi kita semua. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dan tentunya berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Hosiana. Papa Mama, saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudariku, pergumulan yang berat seringkali membawa kita sampai pada tangisan. Pergumulan yang berat seringkali membawa kita sampai pada kita bersedih. Sesuatu yang manusiawi, yang lahiriah jika kita menangis. Namun tentunya ketika kita menangis, kita tahu bahwa ada hal yang mengganjal di hati kita. Mungkin itu karena peristiwa duka cita. Mungkin itu karena peristiwa kematian. Mungkin bisa jadi itu karena saudara-saudari kekasih kita, atau orang tua kita, atau anak-anak kita yang mengalami sakit yang sampai begitu lama waktunya tak kurang juga sembuh. Atau mungkin juga karena kehidupan keluarga kita, kehidupan keluarga yang kita amati, banyak suami dan istri diambang kehancuran atau diambang perceraian. Atau mungkin juga Papa Mama, saudara-saudariku, ada mereka yang menangis karena sulit menghidupi anak-anak mereka, atau menafkahi istri mereka, suami mereka, menafkahi saudara-saudari mereka. Atau mungkin ada yang menangis karena masalah ekonomi. Banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Saudara-saudariku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat manusiawi jika kita menangis karena pergumulan yang berat datang dan menghampiri kehidupan kita. Paling tidak kita bisa memahami bahwa ketika kita menangis, ada yang kita terima sebagai sebuah penderitaan.
Atau ketika kita menangis, ada yang kita amati sebagai bagian dari penderitaan sesama kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Injil Lukas bercerita sepintas tentang tangisan para perempuan-perempuan atau putri-putri Yerusalem yang disapa oleh Yesus, yang didapati mereka pecah dalam tangisan mereka. Mengapa mereka menangis? Rupa-rupanya tangisan mereka itu disebabkan karena penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hidup ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka selalu dikuatkan, dinasehati, ditegur. Bahkan mereka selalu beriringan berjalan bersama Yesus dalam sukacita. Tapi sayangnya dalam bacaan kita hari ini dijelaskan, disampaikan, ditegaskan bahwa putri-putri Yerusalem menangis atau bersedih. Saudara-saudariku, firman Tuhan berkata atau Injil Lukas berkata dan menyaksikan bahwa mereka melihat secara langsung penderitaan Yesus Kristus ketika memikul salib. Bahkan yang diamati oleh perempuan atau putri-putri Yerusalem tidak sekedar Yesus memikul salib saja. Dia diludahi, dia dipukul, dia dihina. Bahkan penderitaan itu sangat sulit untuk dia alami. Bapak Ibu atau Bapak Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, oleh sebab itulah penderitaan yang dialami Yesus membuat putri-putri Yerusalem menangisi penderitaan itu. Namun saudara-saudariku, yang ada pada saat itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang cukup luar biasa dari kehidupan Yesus Kristus ketika menjalani penderitaan sengsara yang membawa dia untuk sampai pada Golgota. Apa yang menarik, apa yang hebat dari pribadi Yesus Kristus ketika didapati dalam kesaksian Injil Lukas itu. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sepintas lalu ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32, mungkin kita hanya mendapati dua hal penting. Ada putri-putri Yerusalem yang menangisi penderitaan Yesus Kristus, tapi ada juga Simon orang Kirene yang membantu Yesus untuk memikul salibnya Yesus. Sepintas lalu kita bisa temukan dua hal itu saja. Tapi rupa-rupanya Injil Lukas tidak sekedar bercerita tentang dua hal penting itu, tangisan putri Yerusalem dan juga Simon orang Kirene yang membantu memikul salib Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, ada dua hal penting yang tersirat dari bacaan ini sebagai bagian pokok perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, tercatat atau tersirat dalam bacaan kita adalah penderitaan atau sengsara Yesus memang harus dialami, dan itu jalan yang harus ditempuh supaya dosa umat manusia dikubur di dalam maut. Ini bukan sekedar semata-mata sebuah settingan dari Bapa di sorga, tapi jalan penderitaan itu harus dialami oleh Yesus Kristus. Jalan penderitaan itu memang harus dilaksanakan atau sekali lagi dibuat oleh Yesus. Kenapa demikian? Rupa-rupanya maksud Allah Bapa di sorga adalah supaya dengan demikian orang tidak memandang sepele tentang peristiwa salib, yang mana setiap dosa-dosa umat manusia dikuburkan. Karena untuk sampai pada peristiwa salib, bahkan sampai pada kemuliaan Allah yang dinyatakan bangkit dari antara orang mati melalui sebuah pengorbanan besar. Yesus diludahi, Yesus dimaki, Yesus dicerca, Yesus dipukul dan sebagainya. Penderitaan itu ia alami bahkan sampai pada peristiwa di Golgota dia disalibkan. Bahkan bukan itu saja, dia sampai pada tahap mati. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Allah tidak mampu atau Bapa di sorga tidak mampu mengangkat beban yang dialami oleh Yesus Kristus dalam kapasitas peran dia sebagai manusia? Lalu Allah membiarkan dia saja memikul salib itu dan dihina oleh banyak orang, dan kemudian pecahlah tangisan para putri-putri Yerusalem. Saya pikir ini bukan karena Allah tidak mampu, tapi lagi-lagi firman Tuhan mau menyatakan kepada kita, inilah rencana Allah yang besar, bahwa untuk sampai pada kemuliaan kekal, untuk sampai pada kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita, maka pengorbanan itu harus dibuat oleh Yesus Kristus melalui peristiwa salib. Mungkin sepintas perempuan-perempuan atau putri-putri Yerusalem tidak memahami hal itu dengan baik. Namun lagi-lagi Injil Lukas mau mempertegas untuk hal pertama,
Tangisan yang dibuat, tangisan yang pecah dari suara atau ungkapan putri-putri Yerusalem mendapat respon dari Yesus. Yesus mengatakan, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Apa artinya bagi kita, Papa Mama, saudara-saudara sekalian? Mengapa pada saat putri-putri Yerusalem menangisi penderitaan Yesus, justru Yesus berbalik dan mengatakan kepada mereka, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tentu ini akan menjadi bagian refleksi untuk bagian pertama ini yang tersirat dari bacaan kita. Papa, Mama, saudara-saudara, hal ini mau memberi arti lebih bagi kita bahwa Yesus kasih ingat kepada putri-putri Yerusalem. Tapi Yesus juga kasih ingat bagi setiap kita yang hidup sebagai kesaksian Injil Lukas, bahwa ingatlah hidup kita tidak sempurna di hadapan Allah. Hidup kita penuh dengan dosa. Karena itu lihatlah diri kita, sadarilah diri kita ketika kita melihat penderitaan Yesus Kristus itu. Lihatlah diri kita. Itulah sebabnya Yesus bilang, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Lihat kembalilah diri kita, sadarilah bahwa diri kita itu penuh dengan dosa. Karena Yesus yang tidak berdosa harus memikul dosa-dosa kita dan membawa itu semua ke dalam maut. Dan kemudian memberi suatu kehidupan yang baru. Karena itu sekali lagi untuk hal yang pertama Yesus katakan, tangisilah dirimu. Sederhananya Yesus mau bilang bahwa lihatlah dirimu. Jangan sampai dirimu menderita karena dosa. Cukuplah seorang atau satu orang juru selamat saja. Dan tidak ada juru selamat yang lain yang nantinya bisa membawa dosa-dosamu dikuburkan ke dalam maut. Hal pertama ditemukan atau yang tersirat dalam bacaan ini adalah, lihatlah dan sadarlah diri kita masing-masing. Kita tidak sempurna dan penuh dengan segala dosa. Dan karena itu, jika kita penuh dengan dosa, maka haruslah kita tangisi diri kita dan membuat perubahan dalam hidup kita. Supaya di kemudian hari bukan tangisan, tapi sukacita. Hal kedua, Papa, Mama, saudara-saudara, atau hal yang terakhir yang tersirat dari bacaan ini dikatakan bahwa selalu ada penolong di saat kita berada dalam pergumulan yang berat. Selalu ada penolong di saat kita ada dalam pergumulan yang berat. Kesaksian Injil Lukas bercerita pada ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya mengikuti Yesus. Saudara-saudara, apakah ini sebuah settingan dari prajurit-prajurit Romawi? Tidak demikian. Bukanlah sebuah settingan. Lalu mengapa tiba-tiba Simon dari Kirene hadir dan pada saat itu dia membantu memikul salib yang dipikul oleh Yesus? Saya pikir kebenaran firman Tuhan mau bercerita lebih lanjut atau mau mengkisahkan tentang apapun yang menjadi bagian pergumulan dalam hidup kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Salib yang berat yang kita pikul, Allah tidak membiarkan kita pikul sendiri. Manusiawinya Yesus dinyatakan dalam Injil Lukas, dia lemah, dia letih ketika dia harus memikul salib itu. Manusiawi 100%-nya Yesus waktu itu disampaikan oleh Injil Lukas. Dia tidak sanggup memikul salib. Lalu apakah Yesus rebah dan tidak bisa bangun lagi? Simon dari Kirene diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan bahwa apapun yang menjadi pergumulan berat sebagai salib yang kita pikul, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, haruslah kita akui bahwa diri kita di hadapan Allah tidaklah ada artinya apa-apa. Kalau tanpa Tuhan Allah, maka segala pergumulan yang berat ini akan sulit kita hadapi dan kita pikul. Tapi dengan Tuhan Allah, dengan pribadi Yesus Kristus, maka apapun yang menjadi bagian pergumulan di hidup kita yang terasa berat, beban hidup kita yang kita pandang sebagai salib dari Tuhan, kita akan mampu memikulnya. Dan saya yakini kebenaran firman Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika kita tertati-tati memikul salib kita, akan membawa kita sampai pada kemuliaan kekal. Karena itu yang terjadi dalam pribadi Yesus Kristus. Dia memikul salib. Dia sampai di Golgota dan mati. Tapi kematiannya bukan berarti berakhirlah semua dan segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus berakhir dengan kesia-siaan.
ada kebangkitan dan membawa pada sukacita kemuliaan kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir kebenaran firman Tuhan pada saat ini bercerita tentang dua hal penting itu. Menyadari akan segala dosa-dosa kita, memperbaharui kehidupan kita layaknya putri-putri Yerusalem yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Lihatlah dirimu, sadarilah dosa-dosamu dan perbaharuilah hidupmu. Tapi yang kedua, ingatlah, apapun yang menjadi pergumulanmu, yang terasa berat untuk engkau pikul seperti memikul salib, Allah tidak pernah membiarkan kamu sendiri. Dua hal penting ini membawa kita untuk berefleksi sejenak di minggu-minggu sengsara tentang Yesus yang sengsara, Yesus yang mati bagi segala dosa-dosa kita, padahal dia tidak berdosa. Saudara-saudariku yang Yesus kasihi, pergumulan kita semua di negeri tercinta ini, sebagai bangsa Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia sedang berhadapan dengan virus corona atau COVID-19. Ada hal yang berat yang kita hadapi, tantangan yang ada di depan kita cukup berat. Dan ini menjadi pergumulan iman kita masing-masing juga, iman kita kepada Yesus Kristus. Di manakah Tuhan saat kita berhadapan dengan pergumulan yang berat ini? Apakah memang Tuhan menginginkan ada kematian yang begitu besar jumlahnya? Apakah Tuhan menginginkan bahwa kita selalu ada dalam keadaan yang mencekam? Saudara-saudara, saya pikir tidaklah sampai sejauh itu. Tapi ketika ada pergumulan yang berat, tantangan yang berat, maka ingatlah, Allah ada di dalamnya untuk memberikan kelegaan kepada kita. Ingatlah kata-kata Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingatlah akan hal ini. Karena apa yang menjadi bagian pergumulan dalam hidup kita hari lepas hari dalam dunia ini, dalam iman percaya kita kepada Kristus, maka kita harus tahu dan harus betul-betul yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi diberkati Yesus Kristus, kita yakini bahwa wabah virus corona ini pasti akan berakhir. Namun seturut firman Tuhan yang ditegaskan pada saat ini mau menyatakan kepada kita, kuatlah di dalam Tuhan, karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Kalau umatnya terjatuh dan tidak bisa bangun lagi, maka saya yakini Yesus mati dan tidak bangkit. Tapi ketika Yesus mampu melewati itu semua dan dia bangkit, maka itu berarti ada pesan sukacita bagi kita. Apapun yang menjadi bagian pergumulan kita yang berat, Allah selalu ada menolong kita. Dengan cara, dengan kehendak, dan seturut waktu Tuhan Allah sendiri. Senantiasalah kita kuat sebagai anak-anak Tuhan di negeri tercinta ini, Indonesia. Senantiasalah kita kuat di tempat kita berada masing-masing sebagai orang-orang beriman, lebih khusus di Kalvari Venun ini. Mungkin terasa begitu berat, karena kehidupan sosial kita seperti dibatasi. Ada social distancing itu. Papa, mama, saudara-saudaraku yang Yesus kasih, ingatlah, hal ini hanya berlaku sementara. Hal ini juga dapat dipahami secara positif bahwa Tuhan mau kita kuat di dalam iman percaya kita. Karena itu marilah, jika ada kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga kita dalam peribadahan kita di rumah tangga kita, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Itu pesan dari Yesus, itu suara Yesus. Maka ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suatu saat dalam waktu Tuhan, kita akan kembali berkumpul dalam satu persekutuan yang besar, di gedung gereja, di bait-bait Allah yang kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun wabah virus corona ini sempat membuat kita menjadi panik, takut, tapi lagi-lagi pesan firman Tuhan mengatakan, aku ada untuk menolongmu. Tidak pernah salib yang kita pikul membuat kita jatuh, rebah, dan tidak bisa bangun lagi. Cerita tentang Yesus yang dibantu oleh Simon dari Kirene membuat kita memahami bahwa Allah selalu ada di sisi kita. Tidak pernah salib itu kita pikul sendiri. Akan ada kebahagiaan ketika kita mampu menjalani dan melewati setiap tantangan-tantangan hidup ini sebagai salib dari Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah akan firman Tuhan.
Sadarilah akan diri kita yang penuh dengan ketidaksempurnaan, penuh dengan dosa. Senantiasalah baharui, supaya jangan lagi ada tangisan di kemudian hari, tangisan penyesalan itu. Tapi teruslah untuk kuat di dalam Tuhan. Dan yakinilah Allah menyertai kita semua sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.